Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hidayat. Kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul "Saya Bisa Buktikan Kau Tepu-Tepu Kayak Nama". Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Bahwa kalau berdoa itu atau sembahyang di dalam Alkitab itu dalam nama Yesus, bertobat kan? Antum sedang menipu jemaat. Antum menipu jemaat. Saya bisa membuktikan ini. Siapa yang penipu sebenarnya kayak nama? Anda atau saya? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Kita kali ini beranjak ya dari setelah kita bahas soal Agustan, yang mana banyak hal yang membagongkan dari dirinya, dan kali ini kita beralih ke Ustadz Kainama, yang mana beliau ini kali ini beliau tepu-tepu lagi guys, tipu-tipu lagi dengan beberapa ajarannya yang sebenarnya nggak benar tentang kekristenan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita berhak untuk meluruskannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Justru yang Luis klaim meluruskan itu sebenarnya membengkokkan yang lurus, ya. Ustaz-ustaz kita sudah meluruskan yang bengkok, ya, lalu dibengkokkan lagi, guys. Itu sebenarnya, dan itu saya udah buktikan di video-video saya, gitu kan. Ini sesuatu yang bengkok diluruskan oleh para ustadz ini, lalu dibengkokkannya lagi, kembali bengkok seperti semula. Itu poinnya, guys. Tentang ajaran Kristen, kita tahu mana yang benar sebenarnya. Oke, langsung aja kita akan bahas Ustadz Kainama. Tapi sebelumnya, sebenarnya gini, bukan mana yang benar, tapi mana yang sesuai dogma. Karena kebenaran dia didasarkan pada dogma, ya kan, bukan akal pikiran. Karena dia pernah mengatakan ya bahwa kayak masalah Trinitas itu nggak bisa dipahami pakai akal. Artinya dipahami dengan apa? Dengan dogma. Apa dogmanya? Imani saja. Itu pengakuan dia sendiri, jujur, dan saya respect atas itu. Itulah pengakuan jujur selama itu. Dia mengatakan bahwa contohnya kayak Trinitas itu nggak bisa kita pahami pakai akal. Kita harus membuang akal kita lagi memahami Trinitas. Itu berarti kan menggunakan dogma sepenuhnya. Itu apa dogmanya? Imani saja, guys. Nah, jadi ini sebenarnya bukan yang kita tahu yang benar, tapi kita tahu mana yang sesuai dengan dogma, mana yang tidak gitu. Jadi tidak sesuai dengan dogma berarti salah gitu kan. Maka jadi berusaha untuk mengembalikan semuanya kepada dogma. Meskipun itu kata dia tidak menggunakan akal ya, itu tetap harus, yang penting sesuai dogma gitu guys. Itulah kebenaran bagi dia. Ya, walaupun Trinitas itu tidak menggunakan akal, tapi dia tetap berpegang teguh karena itu adalah dogma, imani saja gitu kan. mari kita nonton videonya. Tidak pernah ya, murid-murid Yesus tidak pernah sholat liusoli menyebut nama Yesus, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada satu ayat yang bilang begitu. Mereka liusoli abodah dengan mengucapkan Desyum Elah, bukan Desyum Yeshua, bukan Desyum Elah. Tidak ada ayatnya Desyum Yeshua, tidak ada. Adanya Desyum Elah, Bismillah, Allahu Akbar, tidak ada. Jadi poinnya adalah, ingat ya, catat ini ketika ibadah, sembahyang, sholat, ya, itu poinnya, ya. Ketika ibadah, sholat, maksudnya adalah kayak kita, ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ibadahnya kepada Allah gitu. Paham ya? Artinya ibadahnya di Alkitab tuh bukan kepada Yesus, tapi kepada Allah Bapa, kepada Allah. Kita sebutnya Allah, mereka sebutnya Allah. Jadi ibadahnya, menurut Ustadz Kainama, tidak ada mereka tuh ibadah di Alkitab tuh ibadahnya kepada Yesus, ya, tapi kepada Allah, Allah Bapa. Itu poinnya ya. Jadi poinnya adalah ketika sholat, sembahyang alias ibadah gitu. Itu poinnya. Ya. Kita kan lihat nanti. Gadol, tidak ada. Tidak ada. Hei, tobat. Orang-orang yang mengajarkan bahwa kalau berdoa itu atau sembahyang di dalam Alkitab itu dalam nama Yesus, bertobat kan? Antum sedang menipu jemaat. Antum menipu jemaat. Menipu jemaat.
Ya, jadi ceritanya dia mengatakan bahwa tidak ada pernah dikatakan bagaimana murid-murid Yesus ketika berdoa menyembah Allah itu mengatakan Beshem Yesua. Tidak ada pernah karena dia memakai kata Beshem. Bukan masalah berdoa, tapi sholat atau sembahyang, ya. Ngerti nggak dia termin sholat sembahyang, ya? Doa itu umum, ya. Doa umum. Ingat, doa umum. Tapi sholat sembahyang itu nggak umum, ya. Doa bisa dilakukan siapa saja. Sembahyang sholat tidak. Diukur umat tertentu. Sholatnya umat Islam berbeda. Sholatnya umat Kristen berbeda. Sembahyangnya itu kan. Makanya ada tuh sholat dalam Katolik saya nggak salah ya, ada sholat malam, sembahyang subuh, sembahyang pagi ada itu. Nah itu yang dimasukkan. Nah doa itu umum, ya. Nah cuman doa itu yang walaupun umum tapi tetap ada ditujukan kepada siapa gitu, dipintakan kepada siapa doa itu yang penting juga guys. Jadi oke lah doa masih termasuk, tapi poinnya adalah kepada siapa ditujukan, karena kita kan ibadah itu kan ditujukan untuk sesuatu, ya kan, untuk Bapa kah, atau Allah atau untuk Yesus gitu kan, atau untuk Nabi Muhammad kan kita bisa lihat nanti. Bismillah atau Bismillah. Ilmu cocokmologinya nggak tobat-tobat nih Ustadz. Dan cara mengcounter. Jadi cocokmologi ya, dia nggak tahu kalau cocokmologi itu adalah yang sering dihina, itu adalah salah satu metode dalam metode ilmiah untuk menentukan kebenaran. Cocokmologi, ya, mencocokkan. Misalnya ada ustadz ceramah, ya kan, lalu kita harus cocokkan apa yang sampaikannya sesuai nggak, cocok nggak dengan Quran. Apakah itu salah? Itu benar. Pendeta khotbah, apakah disampaikan sesuai dengan kitab? Itu perlu dicocokkan. Kalau cocok berarti pendetanya benar, ustadznya benar. Kalau nggak cocok berarti salah ustadz atau pendetanya, karena nggak mungkin Alkitab atau Qurannya salah kan. Makanya cocokmologi itulah salah satu metode penting dalam menentukan kebenaran guys. Nah itu yang diremehkan Lewis gitu kan. Jadi ketika ada orang sedang mencocokkan sesuatu, langsung dianggap dia salah gitu, langsung dibully dia. Padahal dia nggak tahu itu metodologi yang bagus sekali untuk menentukan kebenaran, ya kan? Argumentasi pendapat ini sebenarnya simple banget. Caranya adalah dengan menunjukkan bahwa di dalam kitab Injil ataupun orang-orang atau murid-murid Yesus itu pernah mengatakan Beshem Yesua. Berarti apa yang menjadi argumen? Bukan mengatakan ya, bukan mengatakan Beshem Yesua atau mengatakan Beshem Allah, tapi digunakannya kapan gitu. Kapan kata itu digunakan? Ya, kapan nama itu digunakan? Dia poinnya kan ketika sholat atau sembahyang. Berarti bukan pada segala momen itu kodenya. Ya nggak mungkin lah Yesus nggak mengatakan nama Yesus sama sekali. Wong itu gurunya kok, antara guru dan murid kan itu punya adab. Guruku Yesus gitu kan. Itu adab sebagai. Tapi apakah mereka berdoa ditujukan pada Yesus atau kepada Tuhan Allah? Pak, itu poin di situ. Ya, apa yang disampaikan Ustaz yang namanya harus dipahami. Ibadah sholat sembahyang bukan segala momen gitu loh, itu yang harus dipahami ya. Yang biasanya nggak paham deh dari kayak nama ini langsung patah begitu aja, oke ya. Jadi sesimpel itu kita akan cari dan selidiki dalam Alkitab apakah sebenarnya ada Beshem Yesua atau tidak ada seperti yang dikatakan kayak nama ini gitu loh. Nanti ketika seandainya ketemu buktinya berarti ini Pak Kainama lah yang nipu, karena dia bilang stop pendeta-pendeta nipu-nipu jemaat karena di Alkitab tidak ada Beshem Yesua. Jadi stop tipu-tipu jemaat. Nah kita kan cari tahu sebenarnya yang tipu-tipu siapa nih pakai nama. Apakah saya sebagai hamba Tuhan ini yang menipu jemaat atau Anda sebenarnya yang bukan siapa-siapa, bukan mantan apa-apa. Ketika kita sholat nih, umat Islam, kita bandingkan ke Islam ya. Islam sholat, berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku, berilah rezeki. Doanya kepada Allah dalam sholat sembahyang. Itu dimasukkan dengan nama. Jadi nggak ada umat Islam itu yang ya Nabi Muhammad berilah aku rezeki, enggak. Itu poinnya, mintanya kepada siapa? Karena kalau mau sholat tentu meminta ya kepada siapa ditujukan itu sholat itu.
Nah, ini beda dengan misalnya kayak aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu beda lagi. Nah, paham ya logikanya. Jadi menyebut nama Nabi Muhammad juga, tapi bukan dalam konteks sholat atau berdoa, mintanya kepada siapa, kan nggak ada ya. Nabi Muhammad bilang kesehatan kan nggak ada. Itu loh guys. Jadi kalau ada misalnya menunjukkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia, kekasih Allah, nggak bisa dipakai. Memang ada nama kata Nabi Muhammadnya, tapi bukan dipakai ketika sholat atau apa gitu sembahyang. Sama seperti yang disampaikan nanti, kita akan buktikan ya. Lihat nanti. Kemudian Anda menipu-nipu dengan mengatakan bahwa pendeta menipu jemaatnya. Oke, langsung aja kita selidiki di Alkitab, teman-teman semuanya. Siapkan HP kalian, siapkan Alkitab kalian, kita langsung selidiki saja. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kainama. Masalah bukan mudah percaya pada apa sebagian musuhnya lama, tapi dia memahami saja nggak mampu guys. Orang ngomong konteks sholat sembahyang gitu kan, ditujukan kepada siapa itu sholat sembahyangnya, doanya pada siapa, malah lari ke hal lain itu kan berarti nggak nyambung. Jadi untuk apa nyuruh orang siapin Alkitab, tapi yang disampaikan nanti itu bukan ke situ poinnya gitu loh, out of the box gitu guys. Apa istilahnya, luar dari apa yang dimention oleh Ustaz Kenama, itu di situ tak kacaunya. Langsung gaskan. Di dalam Matius 28 ayat 19, di sini Yesus sendiri yang mengatakan, dan Yesus mengatakan seperti, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak. Nah, ini ya menurut dari ya ada 73 pakar Alkitab. Kalau isi mengerti nih ya. Jadi ada 73 pakar Alkitab dari Kristen sendiri, dari Universitas Harvard. Itu meneliti. Mereka meneliti Alkitab mereka sendiri dan mereka menemukan bahwa ada ayat-ayat tambahan yang ditambahkan kemudian yang tidak ada di Alkitab mula-mula. Nah, salah satunya ayat ini. Jadi di Alkitab mula-mula tidak ada ayat ini. Itu yang ngomong bukan saya, tapi hasil penelitian dari 73 pakar Alkitab dari Universitas Harvard, para profesor semua guys. Karena bayangkan, profesor bukan dari Islam, tapi dari Kristen sendiri. Anda bisa cari referensinya di internet banyak itu. Nah, dan ini menjadi make sense apa mereka sampaikan. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya itu mengatakan, Yesus berkata, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya, ingat ya ada kata hanya di situ. Aku diutus, itu pengakuan Yesus bahwa dia tuh diutus, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya kalau dia mention hanya, ya berarti nggak ada yang lain. Nanti hanya bagi domba-domba hilang di umat Israel. Lalu diperkuat oleh ayat berikutnya, dia mengatakan, janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Sekali lagi dia menyuruh murid-muridnya untuk pergilah hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Ini sudah dua ayat menguatkan bahwa dia hanya untuk Israel dan memerintahkan murid-muridnya pergi hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Lalu tiba-tiba muncul ini, masuk akal tidak? Nggak masuk akal. Jadi membuat seakan-akan Yesusnya adalah seorang yang suka menjilat sendiri, kan nggak masuk akal ya. Kok bisa dia udah ngomong A, bahkan perintahnya jelas-jelas A, jangan ke B, tiba-tiba dia perintahkan ke B. Coba ada mereka, masuk akal tidak? Itu tidak masuk akal bagi kita. Maka saya lebih meyakini pendapat dari 73 pakar Alkitab dari pihak Kristen sendiri, ya kan? Nah, lalu yang kedua, ini bukan doa sembahyang. Jadi ini nggak dipakai ketika lagi sholat atau sembahyang. Yang dimention Ustaz Kenama adalah ketika sholat sembahyang itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Allah atau kepada Yesus? Ini nggak ada hubungan ketika sholat atau sembahyang. Makanya ini adalah out of the control, out of the box, di luar topik, di luar kotak gitu kan. Ini adalah perintah. Anggaplah ini adalah anggaplah benarkan, anggaplah guys ya. Tetap nggak make sense gitu kan. Kenapa? Karena ini adalah perintah, karena itu pergilah, jadilah. Jadi ini perintah untuk pergi berdakwah gitu. Nggak ada hubungan sama sholat sembahyang, nggak ada. Dia ngomongnya adalah tentang sholat sembahyang, bukan tentang perintah pergi untuk berdakwah.
Gitu loh. Ini nanti di sini nggak paham dengan apa yang orang sampaikan, gitu kan. Makanya simak baik-baik apa yang dimasukkan oleh Ustadz kayak nama, ya kan. Bukan bukan nama Yesus yang dipermasalahkan, tapi momen ketika sholat sembahyang itu ditujukan kepada siapa? Ya Allah atau ya Yesus, gitulah poinnya. Dan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya sendiri, bahasa Yunani dulu ya. Di dalam bahasa Yunani katanya eisto onoma atau patros kaito uio kaito agio pneumatos. Kalau kita lihat onoma berarti dalam nama ya, patros atau artinya bapa, kai dan tou uio yang artinya anak, kaito agio pneumatos atau Roh Kudus. Jadi kata tou Uyo ini artinya adalah dalam nama anak ya, dalam nama anak. Kalau kita lihat di sini dalam bahasa Ibraninya dikatakan Beshem Ha'af. Af ini adalah bapa. Jadi Beshem nih di dalam nama, Shem itu nama ya. Jadi di dalam nama Ha'af bapa, Wahaben. Ben itu anak, Wahaben, We Ruah Hados. Nah, kalau kita lihat sini bagaimana Af, Haben dan juga Hados. Nah, kalau kita lihat di sini dalam nama anak ini Yesus sendiri yang mengatakan bahwa seseorang kalau membaptis pun berdoa dalam pembaptisan itu dalam nama Bapa, Allah Bapa, dalam nama anak atau Shem Haben anak dan juga Rohul Kudus. Nah, di sini kalau dibilang sama kayak nama enggak pernah bilang dalam nama Yesus Kristus Beshem Yesua. Tapi kalau kita lihat di sini sama ketika baptis itu kan sama dalam Islam itu namanya syahadat ya. Syahadat itu adalah aku bersaksi ya Tuhan selain Allah. Gak cukup di situ, juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu nggak ada hubungan sama sholat sama sembahyang. Syahadat ya syahadat, pengakuan kita mengimani dua Tuhan dan nabinya. Itu poinnya. Jadi nggak ada hubungan sama sholat sama ini. Kalau sholat kita hanya kepada Allah saja. Kalau syahadat kita tunjukkan ya meyakini dua Tuhan dan utusannya. Nah ini kan baptis. Berarti kan poinnya sama kayak syahadat dan Islam. Makanya Luisnya nggak nyambung. Sholat sembahyang kok disamakan dengan dicocokkan dengan ini kan cocokologi yang salah guys. Kok dicocokkan dengan apa ya? Dengan sholat sembahyang disocokkan dengan syahadat atau baptis. Ini kan absurd gitu kan. dalam Beshem Haben anak gitu. Sebenarnya anak ini siapa ya? Yesus itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau demikian siapa sebenarnya yang nipu? Ayo pakai nama. Masih banyak banget bukti yang saya mau tunjukkan. Mari kita langsung aja lanjutkan. Gaskan ya guys ya. Jangan bosan-bosan nonton video kayak gini. Kita lihat ini dalam Ya, nonton video absurd gini, orang mention sholat sembahyang, larinya malah kepada apa namanya baptis atau syahadat. Ini kan ini jadi nonton video gini gitu. Mending nonton video saya gitu kan. Saya paham apa yang dimaksud oleh Ustaz nama. Masa Luis nggak paham itu? Sholat sembahyang Luis ya, bukan baptis. Itu jauh beda itu. Atau perintah untuk berdakwah. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal. Ini sih lagi masalah iman, kepercayaan. Bukan masalah sholat atau sembahyang kepada siapa. Itu ditujukan gitu. Ya, kita juga percaya kepada Yesus, kita percaya. Ya. Tapi itu nggak ada hubungan sama sholat, sembahyang. Kita percaya Muhammad juga, percaya juga kita. Tapi bukan ditujukan kepada doa kita, sembahyang kita bukan ditujukan kepada Yesus atau Nabi Muhammad, bukan, tapi kepada Allah gitu. Sama kayak mereka juga begitu. Kalau kesaksian iman, ya bisa iman kepada Yesus kita setuju. Sebagai apa dulu gitu kan? Sebagai anak Allah maksudnya Nabi kita setuju. Anak spesial, istimewa, umat hamba spesial maksudnya, bukan anak kandung atau malah Tuhan itu sendiri, bukan. Ya kan? Nah, itu baru kita setuju gitu loh. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Iman kok disamakan ya iman baptis disamakan dengan sholat. Sebenarnya itu kan absurd guys, logikanya kan. Allah, ngeri ya. Orang yang tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah berarti dia akan
dihukum, di bawah hukuman. Jadi kalau kita percaya dalam nama anak ya kita tidak dihukum. Kita lihat lagi ya di sini ya dalam bahasa Yunaninya to onoma, ini onoma lagi muncul ya dalam nama to onoma to monogenos uio to teu. Nah, uion atau uyu ini kita tahu bahwa ini anak, dan monogenos adalah anak tunggal Allah Bapa. Kalau di dalam bahasa Ibraninya lagi ya, kita lihat ya, Beshem Haben. Nah, keluar lagi ya, Beshem dalam nama Haben, dalam nama anak. Hayahit, Hayahit le Elohim. Nah, Hayahit, Yahid kita tahu sendiri lah apa sih. Yahid itu kan satu-satunya, tunggal, esa gitu. Jadi kalau dibilang Hayahid le Elohim, makanya kan bilang Beshem Haben Heyahid le Elohim. Maka kalau kita lihat di sini keluar Beshem Haben. Oh, tunggu, ini ada suara-suara WA ini. Saya kasih keluar dulu suara-suara WA ini. Tung ting terus. Oke, kita lanjutkan ya guys ya. Kalau kita lihat di sini berarti sudah jelas menunjukkan bahwa apa yang dikatakan kayak nama udah keliru. Terbukti dibilang 2 kali keluar. Yang keliru itu Anda loh ya. Soalnya ngomong tentang poin sholat sembahyang adalah lari ke baptisan, ke iman, saksian iman. Ini kan nyambung guys. Dikatakan Beshem Haben, Beshem Haben, Yahid Elohim, anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Ya, bukan penyebutan, poinnya pas kapan? Apakah iman, ngomong baptis, atau ngomong sholat sembahyang? Kan itu hal-hal yang berbeda guys. Gitu loh. Nah, jadi kalau dibilang murid-murid Yesus nggak pernah mengatakan Beshem Yesua. Nah, ini masih Yesus yang mengatakan. Nah, 2 ayat ini kita tahu bahwa yang tadi Matius tadi Yesus yang mengatakan kalau kalian mau membaptis orang pakai nama Beshem Haben, nama anak. Nah, kita lanjut. Ada yang mengejutkan dan membagongkan kayak nama sedikit lagi nih guys. Kita lihat di dalam yang membagongkan tuh kita yang kena bagong guys. Apa dibagongkan? Kok bisa Luisnis nggak paham dengan apa yang disampaikan kayak nama? Orang ngomong tentang sholat, sembahyang, dia lari ke baptis sama iman. Ini gimana kita ya kan? Orang lagi bahas sebab sholat, sembahyang, lari ke bab iman, bab ke baptis, kan nyambung guys. Sama kayak kalau Ustaz nih, jelas sholat ya, sholat itu menyebut nama Allah ya, ditujukan kepada Allah ya, Allahu Akbar. Lalu dia baca, kita kan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang bagong tuh Ustaz. Ini umat ngomong apa ini kan? Saya ngomong tentang takbir Allahu Akbar. Sholat tuh ditujukan pada Allah. Kok dia malah lari ke iman? Lalu dia ngomong lagi, kita sadar kepada Allah dan Rasulnya. Yang ngomong tentang sadar siapa bro? Yang ngomong tentang iman siapa? Kita ngomong ketika sholat sembahyang. Takbir itu Allahu Akbar, bukan Muhammad Akbar atau Yesus Akbar, bukan gitu guys. Nah itu poinnya yang tidak banyak di sini kan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kita tahu ini adalah Lukas yang mengatakan. Jawab Petrus kepada mereka, ini Lukas yang menuliskan, dan kita tahu di sini Petrus yang mengatakannya. Jawab Petrus kepada mereka, Petrus ini murid Yesus ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka ya kan, lagi ini baptis kan, nggak ada hubungannya baptis sama sholat sama sembahyang, itu jauh beda loh. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini keluar dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya to onomati isou Christo es afesin ton amation umon kai dan selanjutnya. Nah, dikatakan to onomati Yesus Kristo. Jadi di dalam nama Yesus Kristus, onomati Yesus Kristo. Kurang apa lagi? Dalam nama Yesus Kristus. Nah, kita lihat bahasa Ibraninya. Sakingnya apa ya? Saking nggak paham Luis ini ya. Saya ini apa ya? Mudah sekali buat komentar Luis ini gitu. Saya sampai
sampai apa dah, sampai nggak perlu mikir panjang ya, mikir keras itu kan. Saya sambil main game kan ya. Jadi kalau Anda lihat saya sambil nekan-nekan sesuatu tuh saya sambil main game guys. Sambil main game. Bayangkan. Coba. Saking mudahnya di counter apa dia. Karena dia ini lucu ya, nggak nyambung. Orang ngomongnya tentang bahas bab sholat, sembahyang dia bahas bab baptis dan iman, kesaksian, syahadat. Ini kan nggak nyambung guys. Awas ini jantungan ini. Awas jantungan ini Pak Kainama ya. Aduh, saya jantungan guys. Dikatakan di sini ya, ini. Jantungan. Tadi dikatakan dalam nama Yesus Kristus. Jadi dikatakan Beshem Yesua Hamasya. Wah, keluar guys. Aduh, saya jantungan guys. Aduh, jantungan saya guys. Ampun beneran guys. Ampun saya nggak lulus nih, ya kan? Beshem Yesua Hamasya. Oke, saya akan perbesar tulisannya. Ini kalian yang Kainama lah, terutama yang merasa tahu bahasa Ibrani yang pernah di Israel. Coba kamu baca ini. Apa bacanya Kainama? Beshem Yesua Hamasya. Ayo baca pelan-pelan ya. Ini. Beshem Yesua Hamasya. Dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Di dalam bahasa Yunani to onomati Yesus Kristo. Di dalam bahasa Inggrisnya in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Jadi apa yang dikatakan Kainama sebelumnya, dia mengatakan gak ada murid Yesus sama sekali kalau berdoa itu Beshem Yesua. Yang ada adalah Beshemelah, Bismillah. Oh, Berdoanya kepada siapa? Bukan kepada Yesus. Nggak ada mereka berdoa kepada Yesus, nggak ada. Berdoanya semuanya kepada Allah guys, kepada Allah. Ya Allah Bapa, berkatilah kami. Itu ada, lihat banyak sekali. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, berkatilah kami. Nggak ada. Ya Yesus nggak ada guys. Baca kita baik-baik. Doanya kepada Allah Bapa semua gitu kan. bos, kenapa? Anda mengatakan kami sebagai penipu jemaat. Sekarang terbukti, saya bisa membuktikan ini bahwa ternyata di dalam kitab Perjanjian Baru keluar kata Beshem Yesua Hamasya. Jadi sekarang siapa yang penipu sebenarnya Kainama? Bukan kata itu yang jadi masalahnya, tapi kapan kata itu digunakan. Konteksnya bab sholat sembahyang. Bukan konteks kesaksian iman atau baptisan guys. Itu absurdnya lu sini gitu lah. PD-nya kebangetan gitu loh. Harusnya dipahami dulu, ini Ustadz Kainama nih ngomongnya konteksnya apa ini, bab apa ini. Ya, Ustadz nih ngomongnya babnya apa ini gitu. Orang lagi ngomong bab sholat sembahyang lari ke bab iman, bab syahadat, kan nyambung guys. Anda atau saya, dan silakan netizen menilai sendiri, dan mari kita belajar dengan baik. Jangan mudah ditipu-tipu sama Ustadz Kain. Belajar dengan baik, belajar ya sebenarnya Luis belajar dulu deh. Belajar memahami apa yang orang sampaikan. Itu dulu poinnya. Karena kita perhatikan ya, justru banyak sekali Luis ini tidak memahami apa yang orang sampaikan. Orang ngomong A, dia tangkapnya B. Orang ngomong bab sholat, dia tangkapnya bab iman, baptis sama atau syahadat guys. Itu harus dipelajari. Bagaimana kita tuh menangkap apa yang orang lain sampaikan gitu loh. Kalau itu saja Anda tidak mampu, gagal paham terus, gimana Anda bisa mengcounter setiap problem yang masuk itu? Ya, pembahasan yang masuk, gimana caranya mengcounter itu kalau apa yang Anda sampaikan Anda tidak paham gitu loh. Bab sholat sembahyang kok bisa larinya ke bab iman, ya kan, bab baptis gitu. Ini gimana ceritanya gitu. Oke guys, ini mungkin ya sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.